Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak M2R semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Nah, bagaimana liburannya kemarin? Alhamdulillah, semoga kalian senang ya. Dan sekarang kembali belajar dengan otak yang refresh, oke? Nah, hari ini kita akan belajar SBDP dengan Butika ya. Nah, kita masuk kepada tema 2, subtema 1 ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk pembelajaran, Butika ingin menyampaikan sebagai bahan ajaran kalian atau buku pegangan yang kalian buka selama menonton video ini, kalian bisa buka Bupena yang tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan pembelajaran 3 ya, yang SBDP. Nah, Butika akan menjelaskan tentang pola irama dalam bunyi benda. Disimak ya video penjelasan Butika. Baik anak-anak, kita masuk kepada pembelajaran, yaitu membahas tentang pola irama dalam bunyi benda. Ya, perhatikan baik-baik ya. Bunyi dapat dihasilkan dari benda-benda di sekitar kita. Contohnya di dalam kamar, di dalam kelas, di dalam rumah, dan masih banyak lagi benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Kemudian bunyi benda bergantung pada benda yang bersentuhan. Jadi jika meja bersentuhan dengan sendok akan menimbulkan bunyi yang berbeda apabila meja disentuhkan oleh tangan atau kayu. Bunyinya akan memiliki bunyi yang beda. Kemudian bunyi dapat dihasilkan dari anggota tubuh juga, yaitu ketika bersiul, kemudian berteriak, kemudian bertepuk tangan. Bunyi yang dihasilkan berupa ada bunyi panjang, juga ada bunyi pendek. Selanjutnya, bunyi benda yang berulang akan menjadi pola irama yang indah. Nah, contohnya ketika Butika bertepuk tangan 1 kali. Nah, tapi Butika ulang lagi menjadi pola irama yang indah. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, pola irama yang indah, pola irama dari berbagai bunyi dapat digabungkan menjadi musik. Contohnya, Butika tepuk tangan. Kemudian Bu Ai memukul meja, duduk, duduk, duduk. Nah, ketika disatukan akan menjadi musik yang indah. Nah, yuk kita praktekkan bagaimana benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, kita akan mempraktekkan bagaimana cara membunyikan benda dengan benda-benda sekitar. Kalian bisa buka bupenanya yang pembelajaran 1 halaman 106. Nah, di sini ada berbagai macam cara kita dapat menghasilkan bunyi dari benda-benda. Nah, di sini ada meja. Ketika meja dipukul dengan jari akan menghasilkan bunyi yang berbeda dengan dipukul menggunakan kepalan jari. Coba Butika ganti meja dengan kardus ya. Yuk, kalian bisa praktekkan di rumah menggunakan meja dengan dipukul jari. Bunyinya seperti itu. Tapi jika dengan kepalan jari, bunyinya akan bunyinya beda tipis tapi tetap berbeda. Kalau yang ini lebih nyaring, tapi yang ini lebih bulat.
Nah, kemudian ada lagi contohnya menggunakan pensil atau pulpen diketukkan. Dia akan menghasilkan bunyi tek-tek. Coba kita buktikan. Nah, dia akan menghasilkan bunyi tek-tek. Coba adik-adik perhatikan, apakah bunyi meja ketika dipukul dengan tangan sama dengan pensil dipukul dengan pensil? Betul, sangat berbeda. Jadi kesimpulannya, setiap benda yang disentuhkan dengan masing-masing benda yang lainnya akan menghasilkan bunyi yang berbeda. Nah, jika diulang-ulang, ketukannya akan menjadi pola irama yang indah. Beda dengan sekali ketuk. Nah, paham ya adik-adik? Paham ya anak-anak semuanya? Kemudian kalian bisa contohkan dengan benda-benda sekitar yang lainnya selain yang ada di buku. Anak-anak, sekarang kita masuk kepada irama dan nada dalam lagu anak. Lagu memiliki irama. Nah, lagu juga memiliki bunyi yang tinggi dan bunyi yang rendah. Jadi dalam setiap lagu memiliki bunyi yang tinggi dan bunyi yang rendah. Nah, ketika bunyi yang tinggi dan bunyi yang rendah itu disebut apa? Nah, disebut nada. Ya, jadi di dalam lagu memiliki nada yaitu bunyi yang tinggi dan bunyi yang rendah. Selanjutnya, nada. Ketika nada dirangkai menjadi sebuah melodi, kemudian akan membentuk sebuah lagu. Nah, nada akan disusun menjadi tangga nada. Nah, seperti ini bentuk tangga nada. Dari yang terendah sampai yang tertinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, tangga nada juga dilambangkan dengan angka-angka. Ya. Yuk kita menyanyikan lagu Lihat Kebunku bersama-sama Butika dan teman-teman di rumah. Ya. Nah, anak-anak, kita bernyanyi bersama-sama menyanyikan lagu Lihat Kebunku ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah, gimana adik-adik semua? Senang ya kita sudah bernyanyi bersama, sudah mempelajari bagaimana macam-macam bunyi dari benda-benda sekitar kita. Semoga anak-anak kelas M to R semuanya senang di pembelajaran SBDP kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Kita masuk kepada subtema 2 di minggu kedua. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.